Kita lanjutkan diskusi kita mengenai jenis-jenis pelatihan. Ada internship dan ada apprenticeship. Dalam bahasa Indonesia, keduanya diterjemahkan sebagai magang. Tapi sebenarnya magangnya berbeda. Internship adalah magang yang dilakukan untuk jangka waktu yang relatif pendek. Tujuannya agar peserta magang mendapatkan gambaran pengalaman bekerja di suatu bidang tertentu. Internship biasanya dilakukan oleh orang yang bukan karyawan. Namun demikian, ada baiknya bagian pelatihan atau bagian training memiliki program yang cukup baik untuk memberikan pengalaman kerja yang cukup bagi peserta internship. Pada beberapa perusahaan, program ini digunakan untuk melihat kemampuan kerja dan karakter seseorang dan menjadi salah satu sumber kandidat yang cukup teruji untuk rekrutmen. Maksudnya adalah, kalau selama internship, peserta tersebut menunjukkan kinerja dan karakter yang baik, maka ketika peserta tersebut sudah selesai program dan sudah menyelesaikan studinya, kalau internshipnya dilakukan selama masih sekolah atau kuliah, maka perusahaan bisa menjadikannya sebagai salah satu kandidat unggulan untuk direkrut. Apprenticeship biasanya magang, tapi dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan keterampilan yang lebih tinggi atau spesifik. Biasanya, tipe ini menggabungkan antara pelatihan teknis dan pengalaman kerja, juga secara teknis. Contohnya, ketika seseorang mau mengembangkan keterampilan sebagai pengrajin berlian. Periode training bisa berlangsung lama dan tentunya tergantung dari program dan individu yang ditraining. Ada lagi jenis training vestibular. Contoh yang mudah barangkali training menjadi barista atau mereka yang bekerja di coffee shop meracik kopi agar nikmat diminum. Training dilakukan di sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang sama dengan yang dipakai di tempat kerja. Training ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keterampilan. Simulasi. Ketika Anda mengikuti pelatihan menerbangkan pesawat, Anda akan mengikuti latihan simulasi. Walaupun Anda merupakan seorang pilot dengan jam terbang tinggi, ketika Anda mengikuti pelatihan untuk jenis pesawat yang berbeda dengan yang biasa Anda terbangkan, Anda tetap akan melakukan training tersebut dengan simulasi. Anda akan masuk ke dalam suatu ruangan dengan peralatan yang dapat menduplikasi kondisi yang mungkin harus Anda hadapi semirip mungkin dan sebanyak mungkin skenario. Tipe lainnya bisa berupa konferensi atau kuliah umum, di mana perusahaan meminta seorang pakar sales misalnya untuk memberikan pelatihan umum kepada seluruh jajaran staf pemasarannya. Jadi bentuknya seperti konferensi. Selesai sudah penjabaran mengenai tipe-tipe pelatihan. Yang penting adalah tipe pelatihan manapun yang akan dipilih harus dapat memberikan kontribusi balik kepada perusahaan yang sudah menginvestasikan sumber dayanya untuk peningkatan kinerja karyawan. Apakah sahabat HR tahu jenis training lain yang belum dijabarkan di sini? Tulis di komen ya. Mari bagi ilmu. Ciao.